Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian kita pada pagi ini adalah tentang larangan Rasulullah SAW menyembunyikan ilmu atau larangan menyembunyikan ilmu. Untuk kajian itu kita ambilkan atau kita bacakan sepotong hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang ditanya tentang satu ilmu kemudian dia menyembunyikannya, maka dia akan dikekang pada hari kiamat dengan tali kekangan dari api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan seseorang yang berilmu tidak boleh menyembunyikan ilmunya, terutama sekali ketika ada orang bertanya. Ada orang bertanya kemudian dia mengetahuinya, maka dalam riwayat hadis yang lain disebutkan man su'ila an ilmin, man su'ila an ilmin alimahu. Jadi dari riwayat disebutkan siapa yang ditanya tentang ilmu yang dia punya pengetahuan di situ. Fakatamahu, dia sembunyikan. Uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Dia akan dikekang di hari kiamat dengan tali kekangan di api neraka. Yaitu di mulut mulutnya akan diikat gitu. Karena enggak bisa ngomong lagi pada hari kiamat nanti. Jadi apalagi kalau tadi orang bertanya, dia tahu tapi dia tidak mengasih tahu. Dalam hal ini ada kaidah dari para ulama yang mengatakan ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Jadi ada kaidah ta'khirul bayani an waqtil hajati la yajuz. Melambatkan penjelasan ketika diperlukan itu tidak boleh. Contoh, ada orang yang mau pergi musafir. Dia sudah mau berangkat, kemudian dia bertanya kepada Ustadz, Ustadz, tolong ajarkan saya doa dalam perjalanan umpamanya. Maka Ustadznya tidak mengasihkan doa dalam perjalanan. Ini dilarang. Kenapa? Karena dia mau berangkat. Saya nanti habis dia sekarang mengatakan 5 menit lagi saya mau berangkat perjalanan, tolong ajarkan saya doa safar gitu. Maka ketika itu mengajarkan doanya itu adalah mesti diajarkan oleh ustaz, tidak boleh menyembunyikan ilmunya. Kenapa? Karena indal hajah. Atau ada orang yang tak paham ketika tak paham cara solat, sementara dia mau solat gitu, maka harus diajarkan. Tapi ada itu waktu hajat, tapi ada boleh melambatkan penjelasan dari waktu orang itu bertanya sampai dia membutuhkan. Contoh umpamanya ada seorang anak SMP bertanya umpamanya, Ustadz, apa kewajiban seorang suami kepada istri? Apa kewajiban suami kepada istri? Itu yang bertanya anak SMP. Maka ketika itu
boleh saja ustadznya menyampaikan nanti kajian ini akan atau pertanyaan ini akan saya jawab nanti nanti lah ya gitu. Itu boleh. Kenapa? Karena dia waktu itu belum hajat. Tapi ketika dia sudah akad nikah, kemudian dia nanya umpamanya doa kalau berhubungan suami istri bagaimana? Nah, maka ketika itu berarti wajib diajarkan. Jadi boleh mengakhirkan keterangan, penjelasan di waktu orang bertanya sampai dia perlu atau sampai dia butuh kepada permasalahan itu. Namun secara umum Rasulullah SAW mengatakan siapa yang ditanya tentang suatu ilmu yang dia ketahui dan dia menyembunyikannya, maka dia akan dikekang dengan tali ikat pada hari kiamat dengan tali ikatan dari api neraka. Memang seorang yang berilmu tidak boleh menyembunyikan ilmunya apalagi ketika ditanya oleh orang. Ketika orang itu membutuhkan maka harus disampaikan ilmu itu, terutama sekali tentunya ilmu yang berhubungan dengan masalah agama dan masalah akhirat yang memang tidak boleh tawar-tawar gitu. Jadi itu mungkin kajian kita pada kesempatan ini. Bagi orang yang punya ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan ilmu, maka jangan disembunyikan. Apalagi ketika orang bertanya dan orang membutuhkan jawaban itu. Demikian kajian kita pada kesempatan yang barokah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.